Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairotun Nihlah, mahasiswa S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengaturan saraf dan hormon terhadap sistem pencernaan. Sistem pencernaan meliputi saluran pencernaan, yaitu dari mulut hingga anus, kemudian organ aksesoris berupa kelenjar saliva, kemudian hati, kemudian pankreas, dan kantung empedu. Dan ada juga pengatur yang ada di dalam sistem pencernaan, yaitu saraf yang terlibat, ada sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, saraf intrinsik, endokrin atau hormon saluran pencernaan. Pencernaan adalah rangkaian proses perubahan fisik dan kimia yang dialami bahan makanan selama berada di dalam alat pencernaan. Saluran pencernaan memberi tubuh persediaan air, elektrolit, dan makanan yang terus-menerus. Fungsi saluran pencernaan diatur oleh sistem saraf dan endokrin pusat, dan ini sifatnya sekunder. Kemudian ada juga sistem saraf dan endokrin intrinsik yang ada di dalam saluran pencernaan itu sendiri, dan ini merupakan pengaturan yang utama atau primer. Saluran pencernaan juga dipengaruhi oleh susunan saraf otonom parasimpatis, yaitu nervus vagus dan nervus pelvicus. Pengaruh saraf parasimpatis terhadap saluran pencernaan adalah meningkatkan aktivitas saluran pencernaan. Sedangkan saraf simpatis mempengaruhi saluran pencernaan dan menurunkan aktivitasnya. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar yang pencernaannya. Fungsi sistem pencernaan adalah memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan bagi tubuh, memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang ditelan ke dalam lingkungan internal tubuh. Jadi, makanan yang dimakan nantinya akan dicerna dan digunakan sebagai sumber energi atau bahan yang penting bagi sel untuk menghasilkan ATP. Dan ATP yang dihasilkan oleh sel ini akan dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk melakukan berbagai aktivitas yang memerlukan energi. Selanjutnya, bagaimana proses pencernaan dikendalikan? Jadi, dikendalikan oleh pengatur hormon dan saraf. Jadi, yang mengontrol adalah pengatur hormon dan saraf. Aktivitas sistem pencernaan ini jadi diawasi oleh sistem saraf dan diatur oleh sistem hormon-hormon. Selanjutnya yaitu adalah respon saraf terhadap makanan. Nah, coba kita lihat pada gambar. Di sini ada gambar makanan. Apa yang Anda pikirkan? Tentunya sangat lezat sekali ya makanan ini. Jadi di dalam respon saraf terhadap makanan ini, kita bisa ketahui bahwa yang respon pertama adalah air liur. Jadi sebagai reaksi terhadap penciuman, penglihatan, atau pikiran tentang makanan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, respon pertama adalah air liur. Jadi kelenjar ludah ini mengeluarkan lebih banyak air liur sebagai respon terhadap rangsangan oleh sistem saraf otonom yang dipicu oleh makanan untuk persiapan pencernaan. Bersamaan dengan itu, lambung mulai memproduksi asam klorida untuk mencerna makanan. Ingat bahwa gerakan peristaltik, kerongkongan, dan organ lain dari saluran pencernaan ini berada di bawah kendali otak. Otak juga mempersiapkan otot-otot ini untuk bergerak. Jadi saat perut kenyang, bagian otak yang mendeteksi rasa kenyang itu menandakan bahwa kita sudah merasa kenyang. Nah, selanjutnya fase pencernaan. Jadi ada pengaturan sekresi lambung. Di sini ada 3 fase, yaitu adalah fase sefalik, kemudian fase gastrik, dan fase intestinal. Yang pertama yaitu adalah
akan kita bahas fase sefalik. Jadi, dalam fase sefalik ini, respon terhadap makanan dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke dalam mulut, ini sudah dimulai. Jadi, di dalam sefalik fase ini, masih di kepala. Jadi, impulsnya ini dia berada atau berasal dari atas, dari brainstem. Jadi di mana nanti pada saat panca indera menangkap sesuatu yang membuat lapar, yang bikin kita pengen makan, misalnya dari mencium bau makanan atau dari melihat makanan, akan menyebabkan pertama ini dari hipotalamus. Jadi akan menyebabkan dari medula oblongata akan menghasilkan impuls parasimpatik melalui vagus nerves menuju gaster. Jadi pada fase sefalik ini adalah fase pertama menelan ya. Jadi dia ini dikendalikan oleh respon saraf terhadap rangsangan yang diberikan oleh makanan. Semua aspek seperti indera penglihatan, penciuman, dia ini akan memicu respon saraf yang mengakibatkan air liur dan sekresi cairan lambung. Sekresi lambung dan saliva pada fase sefalik juga dapat terjadi karena kita memikirkan makanan. Saat ini, jika kita berpikir tentang sepotong coklat atau keripik kentang yang renyah, ini akan terjadi peningkatan air liur. Jadi, fase sefalik ini terhadap pikiran tersebut ini, respon yang pertama adalah yaitu air liur. Nah, kemudian sistem saraf pusat ini mempersiapkan perut untuk menerima makanan. Dan yang kedua yaitu adalah fase gastrik. Jadi fase gastrik ini, kita ini udah mulai makan. Makanan masuk ke bagian lambung. Artinya di sini sudah ada distensi daripada si lambung sendiri. Jadi pada saat makanan masuk ada distensi. Lambung mulai membesar, menyebabkan lokal refleks pada lambung itu sendiri melalui enteric plexus pada lambung. Jadi pada fase gastrik ini dimulai begitu makanan sampai di perut. Ini dibangun atas stimulasi yang diberikan oleh selama fase sefalik. Di dalam fase gastrik ini dirangsang oleh yang pertama distensi lambung, kemudian penurunan pH isi lambung, dan adanya bahan yang tidak tercerna. Fase gastrik ini terdiri dari respon lokal, hormonal, dan saraf. Jadi respon ini merangsang sekresi dan kontraksi yang kuat. Jadi tadi di dalam pengaturan GI ada dari sel parasimpatis lokal refleks dari enteric plexus dan hormon serta paraktin yang bekerja pada GI tract. Jadi pada saat terjadi distensi, di sini pada saat terjadi distensi akan merangsang vagus. Dia ini akan merangsang vagus melalui brainstem yang menyebabkan saraf-saraf parasimpatis menuju ke lambung. Dan serta apabila di lambung menyebabkan lokal refleks melalui enteric plexus, karena dia kan refleks ya, jadi tidak perlu dia ke atas dulu, jadi tidak perlu ke brainstem dulu, jadi dia akan langsung memberikan feedback menuju gaster itu sendiri. Dan untuk menstimulasi terjadinya gastric secretion. Nah, selanjutnya ada fase intestinal. Jadi di dalam fase intestinal ini udah mulai selesai miksi yang ada di dalam lambung dan akan menuju ke bagian duodenum. Duodenum ini tidak seharusnya suasana yang asam, sehingga apabila pH di bawah 2 atau adanya lemak pada bagian duodenum ini, dia akan menyebabkan terjadinya stimulasi melalui vagus nervus. Ke medula oblongata di brainstem, lalu menimbulkan rangsangan parasimpatis melalui vagus nervus yang menyebabkan terjadinya decrease atau penurunan ya. Jadi feedback negatif. Jadi stimulasi parasimpatisnya ini akan diturunkan sehingga nanti penurunan daripada gastric secretion.
Jadi ketika dalam fase intestinal atau fase usus ya, dimulai ketika kai memasuki usus kecil yang memicu sekresi pencernaan. Di dalam fase ini itu adalah mengontrol laju pengosongan lambung. Selain pengosongan gastrin ya atau lambung, ketika kai memasuki usus kecil, ini akan memicu kejadian hormonal dan saraf lain yang mengordinasikan aktivitas saluran usus, pankreas, hati, dan kantong empedu. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengaturan fungsi gastrointestinal. Jadi, di dalam pengaturan fungsi gastrointestinal ini, sistem kontrol fungsi gastrointestinal ini terbagi menjadi dua, yaitu di sini ada sistem yang terletak di dinding saluran pencernaan, dan di sini ada sistem terletak di luar dinding saluran pencernaan. Jadi ketika pengontrolan sistem gastrointestinal ini juga pada sistem yang berada di dinding di dalam saluran pencernaan ini juga dipengaruhi oleh dua, yaitu oleh saraf dan sama-sama dipengaruhi oleh hormon. Nah, kemudian pengaturan saluran cerna, di sini untuk pengaturan mekanik saluran cerna dilakukan oleh sistem saraf. Sistem saraf ini terdiri atas sistem saraf pusat, yaitu ada volunteer dan involunteer, dan ada sistem saraf otonom, yaitu simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya, persarafan ini jika di saluran cerna terdiri ada plexus nientricus atau Auerbach. Dia ini berada antara lapisan otot. Fungsinya untuk pergerakan usus. Kemudian ada plexus submucosa atau saluran Meissner. Dia ini berada di submucosa. Fungsinya untuk pengaturan sekresi, aliran darah, sensorik atau reseptor regangan. Selanjutnya yaitu regulasi fungsi sistem pencernaan. Pada bagian ini kita akan melihat proses-proses pencernaan dasar yang dilakukan oleh setiap organ pada sistem pencernaan. Jadi ada regulasi atau ada yang mengatur fungsi yang dilakukan oleh 4 bagian yang utama, yaitu yang pertama fungsi autonom, otot polos, yang kedua plexus saraf intrinsik, yang ketiga saraf ekstrinsik, dan yang keempat ada hormon pencernaan. Jadi yang pertama kita akan bahas fungsi autonom otot polos. Pada proses pencernaan dasar bisa ditingkatkan atau bisa diturunkan yang diregulasi oleh berbagai 4 hal. Nah, di otot polos saluran pencernaan ini bisa menstimulasi secara otonom atau secara sendiri. Jadi aktivitas proses motilitas yang terjadi yang dilakukan proses pencernaan dasar. Tapi walaupun secara otonom fungsinya bisa dimaksimalkan oleh regulasi dari kedua dan ketiga bisa saling mempengaruhi. Jadi bisa dipengaruhi dari antara mereka ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah plexus saraf intrinsik. Jadi kita ingat kembali bahwa sistem saraf pada manusia ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat, otak medula spinalis, dan juga sistem saraf tepi, yaitu ada afferent dan efferent. Tapi ada sistem saraf lain yang dimiliki oleh sistem dalam tubuh kita yang bisa bekerja secara independen, yaitu sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik. Nah, jadi atau sistem saraf pada saluran pencernaan. Di sini disebut juga yaitu saraf intrinsik atau sistem saraf yang ada di saluran cerna. Atau nama lainnya adalah sistem saraf enterik. Jadi pada sistem saraf enterik ini bisa bekerja secara independen tanpa dipengaruhi oleh sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, tetapi masih bisa dipengaruhi juga. Pada sistem saraf intrinsik atau enterik terdiri dua plexus
yaitu tadi plexus submucosa dan plexus mesentericus atau plexus Auerbach. Jadi kedua plexus ini berada di hampir seluruh saluran cerna. Jadi sepanjang saluran cerna ini ada plexus saraf-saraf. Jadi kerjanya akan sangat mempengaruhi sekali berbagai aktivitas yang ada di saluran pencernaan tersebut. Pada saraf intrinsik akan memiliki neuron-neuron, yaitu neuron afferent dan neuron efferent. Neuron afferent yang akan menerima perubahan-perubahan sensorik dari hal-hal eksternal, yaitu perubahan lokal yang ada di saluran cerna. Jadi akan mempengaruhi dan akan memberikan perintah plexus saraf intrinsik melalui neuron efferent. Jadi si neuron efferent ini memulai perintahnya menuju ke otot polos saluran cerna, kemudian kelenjar eksokrin, kemudian kelenjar endokrin. Dan stimulasinya bisa meningkatkan dan menurunkan kinerja dari otot polos atau dari sekresi kelenjar yang ada. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah saraf ekstrinsik. Saraf ekstrinsik ini di luar ya dari saraf enterik tadi. Jadi saraf ekstrinsik, saraf pusat, saraf tepi, saraf afferent ini ada somatik dan otonom. Pada bagian saraf otonom yang terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik ini akan mempengaruhi kinerja dari saluran pencernaan. Nah, jadi selanjutnya pada regulasi hormon pencernaan ini disekresikan oleh sel-sel yang ada di saluran pencernaan, yang ada di lapisan mukosa, membran. Terutama ketika disekresikan kinerjanya ini akan dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja dari saluran pencernaan. Sehingga dari 4 hal ini yang akan meregulasikan proses pencernaan dasar yang terjadi pada sistem pencernaan dan yang terjadi di beberapa organ. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengaturan hormon terhadap motilitas gastrointestinal. Jadi, peranan hormon terutama untuk pengaturan sekresi gastrointestinal dan mempengaruhi motilitas beberapa traktus gastrointestinal. Beberapa hormon yang penting untuk pengaturan motilitas yaitu adalah ada gastrin, ada cholecystokinin, sekretin, gastric inhibitory peptide, dan motilin. Jadi, sistem pencernaan ini tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh berbagai enzim dan hormon. Beberapa di antaranya berperan langsung dalam proses pencernaan, termasuk membuat kita merasa lapar dan menyukai jenis makanan tertentu. Dari sekian banyak hormon, kira-kira apa saja yang mempengaruhi sistem pencernaan? Jadi, kita ketahui bahwa hormon ini adalah zat kimia yang dihasilkan oleh sel-sel khusus yang disebut sel endokrin. Jadi setelah diproduksi, hormon ini akan memasuki aliran darah dan dikirimkan ke sel yang memerlukannya. Nah, sel-sel ini lalu menangkap hormon menggunakan reseptor. Nah, begitu mencapai sel, setiap jenis hormon ini akan bekerja dengan cara yang beragam. Ada hormon yang membentuk protein baru, mengaktifkan enzim pencernaan, atau mempermudah perpindahan zat dari dan keluar sel. Di dalam hormon pencernaan ini dihasilkan oleh sel-sel epitelium pada lapisan organ lambung dan usus halus. Hormon tersebut ini kemudian memasuki aliran darah dan diedarkan ke saluran pencernaan termasuk hati, pankreas, dan bagian lain dari sistem pencernaan. Dalam menjalankan fungsinya, hormon pencernaan ini bekerja sama dengan sistem saraf pencernaan. Tentunya keduanya ini mengatur kendali nafsu makan, proses pencernaan makanan, keseimbangan energi, kadar gula darah, dan lain-lain. Saat proses pencernaan sedang berlangsung, sistem saraf dalam usus ini akan terus mengirimkan sinyal menuju otak. Sinyal-sinyal tersebut ini berisikan informasi tentang kondisi pencernaan, serta jumlah dan kualitas makanan yang kita konsumsi. Jadi, ada banyak sekali hormon yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Beberapa jenis hormon bekerja langsung terhadap proses pencernaan, namun juga hormon-hormon dari sistem organ lainnya juga ikut turun berperan secara tidak langsung. Nah, jadi
Berikut ini adalah hormon-hormon yang paling umum ya. Jadi ada gastrin, ada sekretin, ada cholecystokinin atau CCK, gastric inhibitory polypeptide atau GIP, dan motilin. Jadi gastrin adalah hormon pencernaan yang dihasilkan oleh sel G atau sel G ya, pada lapisan lambung dan bagian atas usus halus. Nah, hormon ini merangsang pelepasan asam lambung. Jadi dia ini merangsang pelepasan asam lambung yang akan digunakan untuk memecah protein dan membunuh kuman pada makanan. Selain itu juga, gastrin merangsang pelepasan enzim pankreas. Jadi merangsang pelepasan enzim pankreas, pengosongan kantung empedu, gerakan otot khusus, dan pembentukan lapisan lambung. Cairan empedu dan enzim pencernaan dari pankreas nantinya akan digunakan dalam proses pencernaan. Jadi produksi gastrin ini berawal saat otak menangkap adanya makanan. Otot lambung yang meregang ketika menggiling makanan juga memicu pelepasan gastrin. Jumlah hormon ini baru menurun begitu lambung kosong dan pH-nya menjadi sangat asam. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu adalah sekretin. Sekretin ini dihasilkan oleh sel S pada lapisan usus 12 jari. Jadi hormon sekretin ini berfungsi untuk merangsang pelepasan air dan senyawa bikarbonat dari pankreas. Selain itu, sekretin juga diketahui dapat memperlambat pengosongan lambung. Jadi, produksi sekretin ini dimulai saat jumlah asam lambung meningkat, sehingga pH lambung ini menjadi sangat rendah. Sementara itu, bikarbonat merupakan zat yang bersifat basa. Dengan merangsang produksi bikarbonat, sekretin ini dapat menetralkan asam lambung. Nah, kemudian yaitu ada cholecystokinin atau CCK, yaitu adalah hormon pencernaan yang dihasilkan oleh sel I pada usus 12 jari. Hormon ini dapat memperlambat pengosongan lambung, memicu pengeluaran empedu, serta memberikan rasa kenyang yang disingkat saat makan. Jadi maksudnya pada hormon ini memberikan rasa kenyang yang sangat singkat saat kita makan. Hormon CCK ini juga merangsang pelepasan cairan dan enzim pankreas dalam proses pencernaan. Hal ini sangat penting sekali sebab enzim pankreas diperlukan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak pada makanan. Hormon cholecystokinin ini diproduksi ketika lemak dan protein memasuki lambung. Kira-kira sekitar 15 menit setelah makan, kadar hormon ini jadi kadar cholecystokinin darah ini akan meningkat dan baru menurun 3 jam kemudian. Produksinya menurun dengan adanya hormon somatostatin dan empedu. Nah, jadi somatostatin ini adalah hormon peptid yang dihasilkan oleh sel D usus halus. Hormon ini berfungsi untuk menghambat pelepasan asam lambung dan hormon pencernaan lainnya termasuk grelin dan gastrin. Jadi, hormon somatostatin ini memperlambat gerakan kantung empedu dan usus serta menghambat pelepasan hormon lipase dari pankreas. Hormon ini diproduksi saat kita makan, terutama ketika lemak mulai memasuki usus halus. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai respon hormon terhadap makanan. Jadi respon hormon terhadap makanan, sistem endokrin ini mengontrol respon berbagai kelenjar dalam tubuh dan pelepasan hormon pada waktu yang tepat. Jadi salah satu faktor yang penting di bawah kendali hormonal adalah lingkungan asam lambung. Jadi selama fase lambung, ya di sini selama fase lambung, hormon gastrin ini disekresikan oleh sel G. Oleh sel G di perut sebagai respon terhadap keberadaan protein. Jadi gastrin ini merangsang pelepasan asam lambung atau asam klorida, HCl yang membantu pencernaan protein. Namun ketika lambung dikosongkan, lingkungan asam ini tidak perlu dipertahankan
Dan hormon yang disebut somatostatin ini menghentikan pelepasan asam klorida. Jadi ini dikendalikan oleh mekanisme umpan balik negatif. Kemudian di duodenum ini sekresi pencernaan dari hati, pankreas, dan kandung empedu ini memainkan peranan penting dalam mencerna kain selama berada di fase intestinal. Nah, jadi untuk menetralkan asam kain, hormon yang disebut sekretin ini merangsang pankreas. Jadi, hormon ini merangsang pankreas untuk menghasilkan larutan basa bikarbonat dan mengirimkannya ke duodenum. Sekretin ini bekerja bersama-sama dengan hormon lain yang disebut kolesistokinin, yaitu tidak hanya merangsang pankreas untuk menghasilkan cairan pankreas yang diperlukan, tetapi juga dia merangsang kantung empedu untuk melepaskan empedu ke dalam duodenum. Nah, jadi kesimpulannya, hormon seperti sekretin dan kolesistokinin ini memainkan peran penting sekali ya, memainkan peranan penting dalam proses pencernaan. Jadi hormon-hormon ini dilepaskan dari jaringan endokrin untuk menghasilkan kontrol khusus dalam pencernaan kain. Seperti yang terlihat pada gambar di sini ya, hormon ini adalah pemain penting dalam beberapa fungsi dan proses tubuh. Nah, jadi untuk sistem pencernaan, untuk pengaturan hormon dan pengaturan saraf, tadi sudah kita bahas di awal bahwasanya pengatur hormon ini, yaitu sel-sel di lapisan lambung dan usus kecil ini memproduksi dan melepaskan hormon yang mengontrol fungsi sistem pencernaan. Jadi hormon-hormon ini merangsang produksi cairan pencernaan dan mengatur nafsu makan. Nah, kemudian ada dua jenis saraf yang membantu mengontrol aksi sistem pencernaan, yaitu saraf ekstrinsik dan saraf intrinsik. Jadi saraf ekstrinsik atau di luar ya, dia ini menghubungkan organ pencernaan ke otak dan sumsum tulang belakang. Saraf ini melepaskan bahan kimia yang menyebabkan lapisan otot pada saluran GI berkontraksi, tergantung pada apakah makanan kita perlu dicerna atau tidak. Nah, kemudian dalam saraf intrinsik atau berada di dalam ya, di dalam saluran GI, dia dipicu saat makanan meregangkan dinding organ yang berlubang. Saraf melepaskan banyak zat berbeda yang mempercepat atau menunda pergerakan makanan dan produksi cairan pencernaan. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.